Jika mayat Amon tidak diangkat dan dikuburkan dengan layak, saya bersumpah ada sesuatu musibah besar yang akan menimpa desa ini. Tambah Ki Jambrong yang sudah sedikit geram melihat tingkah para warga, dan ia segera pergi meninggalkan kerumunan warga tersebut. Para warga yang mendengar ultimatum dari Ki Jambrong segera membantu Pak Ali yang sudah terjun duluan ke dalam liang lahat tersebut. Akhirnya mayat Ki Anom diangkat oleh beberapa warga yang membantu Pak Ali. "Gimana dengan mayat ini, Li?" tanya seorang warga sambil menunjuk mayat yang tadi berada di samping mayat Ki Amon. "Sudah, kuburkan saja di sini," ucap Pak Kades menyela pembicaraan. Pak Ali menatap Pak Kades sejenak sebelum mengiyakan perkataannya. "Iya, kuburkan saja di sini." Akhirnya liang lahat itu perlahan ditutup kembali oleh tanah, membiarkan mayat tanpa nama itu di sana. Sedangkan mayat Ki Amon akan dilakukan otopsi untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Namun hasil otopsi membuktikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Hanya ada satu luka tusuk di dahinya. Itu pun menyatakan bahwa Ki Amon sendiri yang menusuk dahinya, dan Ki Amon dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Para warga tidak meyakini hasil dari otopsi itu karena tahu betul tetua desa itu tidak bodoh sampai-sampai melakukan bunuh diri. Ki Amon pun jadi perbincangan hangat di setiap warung-warung kopi yang berada di desa. Desas-desus yang beredar, Ki Amon dibunuh oleh seseorang yang tidak senang atas keberadaannya. Namun lagi-lagi tidak ada yang mempunyai cukup bukti untuk mengungkap hal itu. Hingga hari itu tiba, hari di mana pembangunan sekolah akan dilaksanakan yang dihadiri oleh 4 tetua desa, Pak Kades, serta para warga yang antusias bergotong royong membantu pembangunan tersebut. Tidak ada keanehan yang terjadi ketika pembangunan dimulai. Semua berjalan baik. Tidak terasa 2 tahun berlalu sejak sekolah swasta itu didirikan. Semua warga senang akhirnya anak-anak mereka bisa bersekolah tanpa harus berjalan jauh lagi. Namun semua berubah ketika lagi-lagi Pak Kades menyetujui pembangunan sebuah lapangan di sebelah sekolah tersebut di mana mayat tanpa nama itu dikubur, dan harus memindahkan mayat itu lagi. Namun Pak Wawan dan Pak Ali menolak untuk memindahkan kembali mayat itu. Alasannya jelas, ia tidak mau melihat sesuatu hal yang membuat jantungnya hampir copot. Akhirnya mau tidak mau, makam tanpa nama itu ikut diratakan. Disinilah sesuatu hal aneh terjadi. Sehari setelah makam itu diratakan, semua pekerja yang ikut serta saat itu mengalami penyakit yang tidak biasa. Tubuh para pekerja itu seperti terbakar. "Panas, tolong!" teriak salah satu pekerja yang berlari ke sana kemari, meminta pertolongan. "Kenapa, Pak?" "Panas, air!" teriak lagi pekerja itu, sambil berlari ke arah sebuah danau desa. "Pak, jangan melompat!" himbau warga, seraya mengejar pekerja tersebut. Namun naas tidak dapat ditolong. Pekerja itu tidak mendengarkan apa yang warga itu katakan. Pekerja itu melompat ke sebuah danau yang cukup dalam dan tidak pernah kembali. Meski beberapa tim SAR sudah membantu, para warga yang ikut serta pencarian pekerja itu pun tidak membuahkan hasil. Sana keluarga para pekerja histeris karena keesokan harinya semua pekerja itu tewas di saat yang bersamaan, di jam yang sama, penyakitnya pun sama. Hingga terdengar sebuah berita yang sangat mengejutkan, di mana seseorang yang sangat dihormati pun ikut tewas karena penyakit itu. Orang itu adalah Pak Kades. Berita itu terdengar sampai ke telinga 4 tetua desa. 4 tetua desa itu geram bukan main karena ada sesuatu yang terjadi pada desanya. Dan ini bukan lagi untuk mereka bersantai-santai, hingga sebuah upacara keramat akan dilakukan untuk sebuah pembersihan dari segala hal gaib. Upacara ini hanya akan dihadiri oleh para tetua desa, karena tidak ada yang boleh mengikuti sesuatu upacara keramat itu jika bukan orang-orang yang mempunyai garis keturunan leluhur.
Malam Jumat Kliwon. Semua warga tidak diizinkan keluar rumah. Semua lampu jalan dipadamkan. Itu adalah salah satu syarat upacara keramat. Hanya ada 6 orang yang berada di luar, yaitu Ki Jambrong, Ki Joko, Ki Nawa, Ki Aji, dan kedua orang yang akan membantu pelaksanaan upacara. Orang itu adalah Pak Ali dan Pak Wawan. Mereka semua berjalan ke arah sebuah tanah yang sudah diratakan di samping sekolah swasta. Bermodalkan lampu senter yang tidak begitu terang, tapi mampu menerangi jalan yang mereka lalui. Jika tidak karena desa, aku gak mau tengah malam begini ke sana, bisik Pak Wawan pada Pak Ali. Sudah tenang saja, kita bersama orang-orang sakti, tutur Pak Ali, berusaha menenangkan Pak Wawan yang sudah takut setengah mati. Si kades itu gila duit, akhirnya matinya nyusahin, celetuk Ki Joko. Kamu ini, orang sudah gak ada, masih saja diomongin keburukannya, ucap Ki Jambrong. Habisnya, ponakanku itu yang kerja di sana kemarin, ikut kena imbasnya. Ki Joko gerak. Sudah jadi takdir, Jok. Gak usah ada yang perlu disesali. Semua manusia punya nafsunya masing-masing. Semakin ikut nafsu, semakin nafsu menguasain kita. Jadi cukup jadiin pelajaran aja, kata Ki Aji. Betul, lain kali jika dapat jatah ya dibagi-bagi, canda Ki Nawa. Kalian ini sudah diam, yang kita hadapi dulunya bukan sembarang orang, ucap Ki Jambrong, yang membuat para tetua desa lainnya terdiam. Hingga akhirnya mereka sampai di sana. Semua tetua desa mengeluarkan pusakanya masing-masing. Ki Jambrong mengeluarkan 2 keris yang menyilang dan menyatu. Gagangnya dilapisi batu merah delima, yang mana kala itu terlihat pancarannya. Ki Aji mengeluarkan sebuah jengklot berkepala 2. Rambutnya yang panjang melilit tubuhnya yang mungil. Ki Nawa hanya membawa sebuah kain berwarna putih, tapi banyak bercak darah di sana. Konon katanya, itu adalah tetesan darah kuntilanak merah. Dan terakhir Ki Joko yang membawa sebuah potongan rambut serta kuku-kuku yang tersimpan rapi di sebuah toples seukuran kepalan tangan. Mereka berempat duduk dan membuat lingkaran di depan kuburan tanpa nama itu. Ali, Wawan, ucap Ki Jambrong. Iya, ada apa Ki? Jawab Pak Ali dan Pak Wawan yang diam mematung di belakang para tetua desa. Gali kuburan itu. Pak Ali dan Pak Wawan saling menatap sebelum akhirnya mereka mengatakan isi hatinya. Kami takut, Ki, dengan bibir yang bergetar hebat. Siapapun yang berada di sana selain mereka pasti akan terkencing-kencing karena suasana yang hening dan gelap gulita. Hanya ada 4 lampu senter berukuran kecil yang masing-masing dari senter itu hanya mampu menerangi 1 titik karena pencahayaannya yang enggak terlalu luas. Cepat gali kubur itu, sudah tidak ada lagi untuk berbincang-bincang di sini, Ki Jambrong menegaskan. Tidak ada pilihan untuk Pak Ali dan Pak Wawan selain mengikuti perintah tetua desa. Mereka pun mulai menggali makam itu ketika Ki Jambrong mengangkat kerisnya dengan 1 tangan. Ki Aji melepas ikatan rambut yang melilit tubuh jenggot miliknya. Ki Nawa membuka lipatan sebuah kain putih bercak merah darah dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah jarum emas yang biasa disebut wesi kuning. Dan Ki Joko membuka toples yang berisikan rambut serta kuku. Kuku yang entah milik siapa, namun konon katanya itu adalah milik leluhurnya. Dan kemudian mereka berempat merapalkan sebuah mantra dengan mata terpejam. Hingga terpaan angin yang begitu dingin dan hawa yang berbeda mulai dirasakan Pak Ali dan Pak Wawan. Lik, perasaanku kok gak enak ya. Kita kabur yuk, mumpung para tetua desa lagi menjamin matanya, ucap Pak Wawan yang matanya mengawasi sekitarnya. Kamu ini Wan, kamu gak dengar kata Ki Jambrong? Ini semua demi keluarga kita dan desa ini. Kamu gak mau kan ada sesuatu yang terjadi padanya? Benar juga kata Pak Ali. Pak Wawan tidak mau sesuatu terjadi pada keluarga tercintanya. Akhirnya mereka terus menggali makam tersebut.
hingga teriakan satu dari rumah warga tidak terdengar terlalu keras, tapi mampu membuat bulu kuduk Pak Ali dan Pak Wawan merinding. Bukan hanya satu, terdengar lagi suara teriakan-teriakan dari beberapa rumah warga desa, sehingga suasana yang hening tadi berubah menjadi mencekam. "Bagaimana ini, Li?" tanya Pak Wawan, yang keringatnya sudah mengucur deras, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan. Pak Ali juga terlihat takut dan seolah memberanikan dirinya. "Sudah, lanjutkan saja, Wan. Udah berselesai." Ternyata Pak Wawan sudah tidak mampu lagi menahan rasa takutnya. Ia melompat keluar dari liang lahat itu, dan betapa terkejutnya ketika ia berhasil keluar dari sana. Ia melihat ribuan pocong berkain kafan hitam sudah memenuhi seluruh tanah yang sudah diratakan. Namun para tetua itu masih memejamkan matanya dan mulutnya masih merapal mantra, entah menyadari atau tidak. Pak Wawan tidak begitu peduli, tubuhnya tiba-tiba lemas. Dan untuk yang kesekian kalinya Pak Wawan jatuh pingsan. Sedangkan Pak Ali masih terus menggali makam itu tanpa tahu apa yang terjadi pada sekitarnya. Hingga sebuah mayat tanpa nama itu mulai terlihat. "Apa ini?" batin Pak Ali ketika sebuah tetesan air mengenai tangannya. "Hujan." Pak Ali mendongak ke atas. Betapa terkejutnya ia bahwa tetesan air itu adalah air liur pocong yang membungkukkan badannya sambil menatap Pak Ali dari atas liang lahat tersebut. Sontak Pak Ali langsung keluar dari liang lahat itu dan berteriak pada para tetua yang sedang duduk melingkar di depannya. "Ki, ada pocong!" Para tetua desa akhirnya membuka matanya. Tepat ketika para tetua desa membuka matanya, sebuah jasad tanpa nama itu terbang dari dalam liang lahatnya bersama ribuan pocong berwajah hancur. Tapi tunggu sebentar, memang para tetua desa membuka matanya, tapi bola matanya berwarna putih semua. "Kalian ingin mengusirku ya?" ucap mayat tanpa nama itu. Tiba-tiba suara Ki Jambrong memekik dan berubah menjadi suara nenek tua. "Aku hanya membuatmu tidak berbahaya untuk desaku." Ki Jambrong berdiri dari tempat duduknya. Tangannya memegang keris seperti menarik sesuatu dari atas ke bawah, membuat mayat tanpa nama itu jatuh tersungkur ke tanah yang berada di tengah-tengah para tetua desa.